Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita mengawali dengan bersama menyanyikan lagu Angkatlah Hatimu Kepada Tuhan, PKJ nomor 4, bersama dengan tim musik dari GKI Gading Indah. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang memungkinkan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan baik. Bahkan sekarang kami juga boleh kembali dipersekutukan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Kalau sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti dipersaksikan Alkitab. Kiranya Tuhan, kami dimampukan untuk dengan gembira, dengan rela menyambut kehadiran dan karya Roh Penolong yang memungkinkan kami bisa menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian persekutuan doa pagi pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang dicari? Demikian tema perenungan kita dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang dipersaksikan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Saya membacakannya demikian. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, ia tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata,
Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Lukas ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ketika saya masih sekolah minggu, ada lagu yang sampai sekarang saya masih ingat. Lagunya ini. Ibu, Bapak, Saudara-saudara masih ingat lagu tadi? Nah, menurut Anda, apakah lagu itu masih relevan untuk masa kini? Saya kira jawaban Anda adalah MASIH, masih. Lagu sederhana itu mau mengingatkan kita tentang apa yang berharga di mata dunia dibandingkan dengan apa yang berharga di mata Tuhan. Di mata dunia inilah yang dianggap berharga dan karena itu dikejar dengan segala daya.
begitu, apa maksud Yesus dengan perumpamaan yang kita baca dalam Lukas 15 ayat 8 sampai dengan ayat 10 ini? Perumpamaan ini kan juga menceritakan gairah, semangat, kesungguhan seorang ibu, seorang perempuan mencari uang, yaitu sekeping uang dirham miliknya yang jatuh di dalam rumah. Mari kita lihat beberapa hal dalam perumpamaan ini. Dirham yang dimaksudkan dalam teks kita adalah sejenis mata uang Yunani yang juga menjadi mata uang yang sah digunakan di kerajaan Romawi. Koin 1 dirham terbuat dari perak seberat 3,4 gram. Nilainya lebih besar sedikit ketimbang 1 dinar yang adalah upah sehari, upah kerja sehari bagi para buruh dan para prajurit. Jadi bisa dimengerti bahwa uang 1 dirham itu memang sangat berharga bagi si ibu. Dengan uang itu, ia bisa mencukupkan kebutuhan keluarganya paling tidak untuk 1 hari. Nah, rumah-rumah penduduk biasa di Palestina pada zaman Perjanjian Baru sangat sederhana. Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara biasanya hanya ada 1 lubang bulat yang tidak terlalu besar di dinding rumah itu. Sementara lantai rumah adalah tanah yang dilapisi alang-alang. Maka ketika ada 1 koin dirham jatuh menggelinding di lantai, sungguh tidak mudah untuk mencari dan menemukannya. Perempuan itu harus menyalakan pelita karena kurangnya cahaya di dalam rumah. Dia harus menyapu dengan hati-hati dan mencari dengan cermat. Maka betapa hatinya bersukacita ketika jerih payahnya membuahkan hasil. Koin uang 1 dirham itu ditemukannya. Injil mencatat, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah aku temukan." Lalu Yesus mengatakan, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Maka perumpamaan ini bukan mengajarkan tentang betapa pentingnya mencari uang dengan mengerahkan segenap daya dan tenaga. Perempuan dalam perumpamaan ini berusaha mati-matian menemukan dirhamnya yang hilang itu, karena dirham itu sangat berharga bagi dirinya dan keluarganya. Itulah sumber penghidupannya. Bagi saya, lewat perumpamaan ini ada pengajaran rangkap 2 yang Yesus ingin ajarkan. Pertama, tentang betapa berharganya pertobatan seorang anak manusia yang berdosa di mata Tuhan. Seperti jerih payah perempuan yang berusaha mencari dan menemukan sekeping dirhamnya yang hilang itu, maka seperti itulah, bahkan lebih lagi, upaya yang dilakukan Yesus agar 1 orang berdosa mau bertobat. Kedua, bukankah lewat perumpamaan ini kita juga diajak untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh tentang apa yang berharga dalam hidup kita? Apa yang mau kita cari dan temukan dengan mengerahkan segala daya dan tenaga kita? Kalau supaya tidak terpapar COVID,
Kita bersedia mengendalikan diri untuk tidak melakukan banyak hal yang kita inginkan, karena kita tahu itu bisa membahayakan kesehatan kita. Dan sebaliknya mulai membiasakan diri melakukan, menjalani keseharian hidup dengan cara-cara yang baru agar kita tetap sehat. Bukankah terlebih lagi kita sepatutnya merawat keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita? Kalau keselamatan yang sudah kita terima itu sungguh berharga bagi kita, bukankah seharusnya kita juga mengerahkan segala daya dan tenaga untuk menjaganya, yaitu lewat kesungguhan kita menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Apa yang dicari orang? Apa yang kita cari? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami manusia berdosa begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah telah menyerahkan segala-galanya agar kami yang sepatutnya binasa, kami beroleh selamat. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami untuk memaknai dengan benar anugerah terbesar yang telah kami terima itu, agar kami juga mau meresponsnya dengan benar, yaitu dengan merawat anugerah keselamatan yang sudah kami terima itu. Lewat kesungguhan kami mengerahkan segala daya, segenap tenaga untuk makin dekat kepadamu, untuk merawat kekudusan hidup sebagaimana mestinya umat Tuhan, sebagaimana layaknya para pengikut Kristus. Kami tahu kami lemah, tapi kami percaya Tuhan yang sudah menghadirkan bagi kami penolong, Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, agar kami makin dimampukan untuk merawat kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga nama Tuhan sajalah yang terus dipermuliakan. Dengan kerinduan seperti itulah ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan juga untuk umat manusia di seluruh muka bumi yang masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Terlebih ketika ditengarai muncul varian-varian baru dari virus corona yang lebih berbahaya, maka Tuhan mampukanlah para pemimpin berbagai negara, pemimpin bangsa-bangsa di muka bumi ini untuk mau bergandeng tangan bersatu padu, melakukan upaya-upaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mengatasi pandemi dengan segala dampaknya. Kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memperlengkapi para pemimpin negeri kami, terutama Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, untuk mengemban fungsi kepemimpinan eksekutif dengan baik dan benar, dengan dukungan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di negeri ini, dalam mengupayakan kehidupan bersama yang makin baik, yang makin benar, makin adil, dan makin sejahtera. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja yang Kau hadirkan di mana-mana tempat,
termasuk jemaat GKI Gading Indah yang sampai sekarang masih boleh menghadirkan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya dengan segala keterbatasan yang ada. Kami berdoa ya Bapa, bagi gerejamu di dalam mempersiapkan diri memasuki masa raya Advent dan Natal sampai awal tahun mendatang. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada majelis jemaat, kepada panitia Natal untuk mempersiapkan berbagai kegiatan yang memungkinkan jemaat dan simpatisan terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan penyerahan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan kebaktian hybrid lewat live streaming yang dihadiri oleh sejumlah terbatas anggota. Kiranya Tuhan semuanya boleh tersiapkan dengan baik dan saatnya juga boleh terlaksana dengan lancar. Kami juga berdoa untuk kegiatan rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus anak. Kiranya Tuhan, Engkau yang juga campur tangan sehingga apa yang direncanakan itu boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan yang juga makin dimuliakan. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami, para anggota simpatisan dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Apapun pergumulan kami, entah sakit penyakit, entah masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, studi, masalah relasi antara anggota keluarga, dan sebagainya, kami tetap mempercayakan kehidupan kami dengan segala pergumulan itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Meyakini bahwa ketika kami mau menjalaninya, menghadapinya di dalam dan bersama Tuhan, maka sesungguhnya lah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang paling penting, paling berharga dalam kehidupan Anda? Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Bila Kau ada, yang lain tak perlu. Kita menyanyikannya, Kidung Jemaat nomor 405 bersama dengan Cindy Thanos dengan iringan musik Saudara Tinut Sugeng. Not be all else to me, save
Mari kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini. Kita kembali berdoa. Kami akan segera mengakhiri persekutuan lewat persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Tapi kami meyakini Engkau Allah yang Maha Hadir, yang saat ini juga ada bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada. Engkau yang terus akan menyertai kami, menaungi kami dengan kasih setiamu. Bahkan kasih setiamu jugalah yang tetap mempersatukan kami, mengikatkan kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kami akan melanjutkan aktivitas keseharian sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan kami dimampukan untuk tetap menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.